الصالحين اللهم علمنا ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وفهما وعلمنا بالصالحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi sholati janazati. Ini suatu fasal pada mengadakan sembahyang jenazah. Bermula sembahyang jenazah itu yaitu fardhu kifayah. Dan fadilatnya terlebih masyhur dalam beberapa hadis Nabi. Jadi, sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya satu orang yang melakukan daripadanya terlepas daripada orang yang ada dalam negeri itu. Negeri itu kita semua. Umpama meninggal, umpamanya orang Kota Bintang, yang semayang orang Bukit Tentu, nggak ada orang Kota Lintang. Berarti orang Kota Lintang masih menyangkut dengan fardu kifayah. Ya. Jadi yang diwajibkan kifayah itu pada orang yang menetap di dalam balad itu. Walau ada yang sembahyang jenazah tapi bukan daripada negeri itu, ya anak terlupa. Ya. Nah. Dan sunat membanyakkan akan orang sembahyang atas jenazah itu serta jamaah sekira-kira sampai 40 orang. Sunat bagi orang mati, sunat melakukan menyembahyangkan jenazah itu dengan orang banyak. Sunat meramaikan sembahyang jenazah kira-kira sampai dengan 40 orang. Ya, karena 40 itu sudah terhitung dalam suatu jamaah besar. Salah satu di antara 40 tersebut ada mungkin yang ijabah doh. Bila ada salah satu yang diijabahkan sembahyangnya, maka yang 40 itu pun ikut dalam ijabahnya. Ya. Umpama kadang-kadang nggak ada orang sembahyang, yang ada orang sembahyang 10 orang. Yang kita melihat dulu kita cari supaya ada kira-kira sampai 40 orang. Tak patut terbayar. Patut dibayar. Ya. Karena biar lebih banyak yang melakukan salat jenazah itu. Harap-harap dengan banyaknya orang yang melakukan salat jenazah, besar kemungkinan, besar peluang untuk diampunkan dosa jenazah tersebut. Ya, kapan Muhammad? Orang itu kalau lagi main juga 20. Kita kadang malas untuk melakukan solat yang banyak-banyak. Solat rame-rame payah dan unity mudah. Ya. Begitu juga dengan kita yang laki-laki. Malas kita untuk solat jenazah atas mayat orang lain. Seolah-olah hati mati kita nyu semayang kerau hati. Ya. Orang yang pergi tukam ramai, tapi orang semayang jenazah sedikit. Seolah-olah kita tidak membutuhkan doa orang lain. Paling kita pergi ke tempat orang meninggal dengan rasa tidak enak dengan anaknya atau ulannya atau lain sebagainya. Tapi padahal kita pergi ke tempat orang meninggal tersebut pun disuruh ambilkan
suatu intisari, suatu pelajaran. Bila dengan mati seseorang tidak bisa menjadi pelajaran bagi kita, maka sungguh kata Nabi tidak ada lagi pelajaran bagi mati depan mata. Masa dengan mati itu kita tidak bisa mengambil suatu apapun? Kita yang sering saat orang mati kita rasa takut lagi dulu malam. Takut injak umat dia nak tanya. Tidak. Bila ada orang meninggal, bila kita umpamanya orang laki-laki lakukan sholat kepada mereka. Semakin banyak kita menyolatkan orang lain, insya Allah banyaknya nanti yang akan mendekati jenazah kita. Bahkan dalam suatu riwayat hadis dinyatakan barang siapa yang rajin ziarahi orang sakit bahkan orang mati, maka saat mati dia akan didatangkan oleh Allah Ta'ala malaikat dan diantarkan dia oleh malaikat itu sampai kuburan, bahkan sampai rumah mahsyar. Dia sampai rumah mati nanti dia. Sampai rumah. Alasan tidak akrab dengan kita. Padahal apa urusan akrab tidak akrab. Alasannya dia adalah saudara kita. Itu alasan kuat kita datang kepada tempat orang mati. Dan kita ambilkan suatu iktibar. Jangan ngobek. Tiap mupat orang mati yang ini. Sering kita datang tempat orang meninggal, kita pertanyakan suatu hal, apa sebab matinya? Sebab mati kita tanyakan. Kapan meninggal? Otomatis sebab yang sangat umum yaitu dengan tiba ajal. Ajalnya untuk apa yang lain? Untuk apa kita tanyakan sebab yang lain? Yang pasti orang mati itu adalah dia sudah tiba ajalnya. Sebab jangan engkau cari, engkau ambilkan pelajaran daripada matinya itu. Itu dah menjaga sebab ini malam dengan sebabnya. Ini mati-mati, mati hidung. Bagaimana dia pun sebab mati hidung? Dikirakan tu ajal. Doa, ambil pelajaran bahwasanya kita nanti akan mati seperti itu. Maka semakin banyak orang yang melakukan solat, semakin dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma man rajulan muslimin mauta yamutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan kulluhum la yashrikuna billahi syai'an alla syafa'atuhumullah ta'ala fihi. Syafa'ahumullah ta'ala fihi. Artinya telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada ada daripada orang laki-laki yang muslim yang mati maka berdiri disemayangkan atas jenazahnya itu oleh 4 orang laki-laki, sekalian mereka itu tiada menyekutukan dengan Allah Ta'ala suatu, melainkan memberi syafaat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Bila mati seseorang laki-laki kata Rasul dan disemayangkan oleh 40 orang laki-laki lainnya, dan mereka-merekanya itu tidak ada yang menyekutukan Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah, yang menyembahkan Allah, maka Allah Ta'ala berikan syafaat akan mereka itu di dalam oleh Allah Ta'ala, oleh Allah diberikan syafaat oleh Allah di dalamnya itu. Bila kita mau sembahyangkan atas jenazah berat dari rumah jenazah. Nantinya nunggu perlu dengan jenazah. Ngali. Jarang naur mati. Iya betul. Nantinya nunggu kan. Nantinya. Ai khỏe mới được. Kalau lagi tụi mày làm rồi. Đi ngay.
Anak rakaat, anak rakaat kalau tinggal. Anak rakaat kau di. Nah, dan jangan dah 2 rakaat tu. Nah, put kau tak punya. Nah, kalau. Adi punya dumno udip dekat dumno di dunia ka. Hantom tajak sembahyang jenazah orang lain. Pui dia nyoh mati tu. Puat dia mati kita nyoh ibalang tring lagi. Nah yang lanjut saja. Ada yang tak risau saja? Ada. Kalau misalkan sudah seumur kita sekarang ini, sudah berapa lama hidup kita dalam dunia, tidak pernah kita menyolatkan jenazah orang lain, apa kita tidak merasa bahwasanya kita esok akan mati? Apakah kita tidak mau, tidak ada harapan bagi kita untuk disolatkan oleh orang lain? Apa hanya dengan cukup dengan mati ditanam? Ya, aktif onan kira-kira cukup dengan sebab mati tanam. Apa selesai masalah? Tidak. Ya, maka sering datang untuk menyolatkan jenazah orang lain. Ya. Gampang kudina. Nah, solat jenazah orang lah. Sebelum disolatkan dirimu oleh orang lah, oleh orang lain. Gampang jak bayang jenazah juga. Bahkan disuruh, diperintahkan. Ya, kalau kita tidak mau menyolatkan jenazah dengan orang lain untuk orang lain pun akan seperti itu. Kita tidak mau mendoakan orang lain, maka orang lain pun akan seperti itu. Bila kita mau mendoakan orang lain tak mau mendoakan kita, didoakan kita oleh para malaikat. Ya, makhluk Allah yang tak pernah berbuat dosa kepada Allah mendoakan kepada kita. Ya, yakin dikah terima? Ya? Seorang makhluk berdoa kepada Allah, sedangkan makhluk tersebut tidak pernah ada dosa sedikit pun kepada Allah. Sangat besar kemungkinan untuk diterima doanya oleh Allah. Ya. Bermula rukun sembahyang jenazah itu. Rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Ya. Yang pernah yang melakukan solat jenazah atau kedepannya melakukan solat jenazah, rukunnya ada berapa? 7 perkara. Yang pertama, niat. Wajib disertakan niat itu dengan takbiratul balik. Takbir yang pertama. Pantang terburuk namu ayu. Anda ingat dalam pada takbir yang pertama. Dan rukun yang kedua yaitu 4 takbir. Dan sunat pada tiap-tiap takbir itu mengangkatkan kedua tangannya seperti dalam takbiratul ihram. Maka tiap-tiap kali itu ditaruhkan tangannya ke atas dadanya. Dan rukun yang ketiga membaca Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah itu kemudian daripada takbir yang pertama. Dan tiada sunat membaca doa iftitah dan surah dan sunat mengucap a'udzubillah minasyaitonir rajim dahulu daripada membaca Al-Fatihah. Dan sunat jangan dinyaringkan pada bacaan itu. Dan jika sembahyang pada malam sekalipun. Ya. Rukun sembahyang jenazah ada berapa? 7 perkara. Yang pertama, niat. Nih, bagaimana niatnya? Fardu karena Allah saja sembahyang jenazah fardu karena Allah Taala. Gimana? Hah? Gimana? Salli ala hadzal mayt arba'at takbirat fardal kifayati. Makmuman kalau makmuman, imaman kalau imam.
sunnah. Ya, saja aku salat di atas mayat. Adapun saja aku semayang mayat 4 takbir ikut imam menghadap kiblat fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Wah, ada payah niatnya. Coba ulang sekali. Ragu ramai-ramai. Makin ujung makin halus baju-baju. Usalli ala hadzal maiti. Coba ikut. Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin. Saja pusmayang mayat. Sahaja aku sembahyang mayat. 4 takbir ikut imam menghadap kiblat fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Sebut kalau mayat laki-laki mayat perempuan mana banyak kalau mayat perempuan Salli ala hadihil maita. Kalau anak miat usalli ala hadha tifli. Kalau anak miat lagi lah usalli ala hadhihi tiflati. Kalau anak miat perempuan kawan. Halo bencong. Gimana ni? Ya, makruf ya kepada lelaki lah. Saya jinung na, gam na dia. Bobot. Ini juga kau. Ya, dah. Yang kedua, 4 takbir. Tiap-tiap takbir itu sunat mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga membaca Al-Fatihah. Tiada disunatkan padanya itu membaca doa iftidah. Sudah takbir yang pertama Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Kemudian baca setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Yang ketiga, yang keempat, dan tiada sunat menyaringkan suaranya pada sembahyang itu. Pada bacaan Al-Fatihah tidak disunatkan menyaringkan, membesarkan suara, walau disembayangkan pada malam sekalipun. Yang keempat, berdiri bagi orang yang puasa. Yang kelima, membaca salawat atas Nabi SAW. Kemudian daripada takbir yang kedua. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Ya. Baca doa. Nah, kemudian daripada takbir yang ketiga seperti katanya Allahumma ghfir lahu. Jikalau kata ia ada laki-laki. Nah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Kemudian atau barang sebagainya dan membanyakkan akan doa. Kemudian daripada takbir yang ketiga itu maka yaitu dikata daripada doanya Allahumma afir Allahumma Allahumma firli hayna. Firlahina.
Bihayina wa maitina. Wa maitina wa syahada wa syahidina Wa ghaibina. wa ghaibina wa saghirina Kabirina. wa kabarina ya wa zakarina wal unsana. Allahumma man baitahu minni fa ahyihi ala islami wa min Fiyati. afiyatihi mana fatiyah fatwa Satu fihi. wah Satu fihi alal iman. man tufihi fi Satu fihi alal tabihin iman. fi tufihi Fihi. mana fatufahi ala imani. Ampuni ya Tuhanku olehmu bagi hidup kami dan bagi mati kami, dan yang gaib kami dan yang kecil kami dan yang besar kami, dan laki-laki dan perempuan kami. Hai Tuhanku, barang siapa yang Engkau hidupkan akan dia daripada kami, maka hidupkanlah dia di atas agama Islam. Dan barang siapa yang Engkau matikan daripada kami, maka Engkau matikan ia di atas beriman. Kemudian dibaca pula, Allahumma hadza abdika wa bani abdika ya kharaja minar ruhid dunya wa sa'ataha wa mahbubuhu ya, wa ahbaihi biha ila dhulumatil qabri ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anta Muhammad abduhu wa rasulaka abdika wa rasulika wa anta a'lamu bihi min manna. Allahumma innahu nala bika wa anta khaira manzulahu bihi wa asbahu fi qabriya. Fakiri itu. Asbahu fakirinya. Fakiri ila rahmatika wa anta ghani inda azabihi wa qad ja'anaka raghibina ilaika syafa'u lahu. Allahumma inni in kana muhsinan fadhib fi ihsanihi wa in kana musyi'an fatajawaz anhu ya walaqihi birahmatika ya wa birahmatika ridhaka wa fitnatil qabri wa adabihi wa fasahu lahu fi qabrihi wa jafahi fil ard. Janibihi walaqad birahmatika walaqahu birahmatika amanna minni azabika hatta asyahu amana ila bayau jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, artinya hai Tuhanku, inilah hambamu dan anak dua daripada hambamu. Keluar ia daripada kesenangan dunia dan keluasannya yang dikasihinya dan kekasihnya di dalamnya kepada kelam kubur, dan barang yang ia mendapat dengan dia, padahal adalah ia naik saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Engkau, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu hambamu dan pesuruhmu, dan adalah Engkau terlebih mengetahui dengan dia, hai Tuhanku, bahwasanya adalah ia, yakni adalah mayat ini turun berhenti dengan dikau, dan adalah Engkau yang terlebih baik tempat turun berhenti dengan dia, dan adalah ia jadi berkehendak kepada rahmat-Mu, dan Engkau juga terlebih kaya daripada menyiksa dengan dia, dan sungguhnya telah datang kami akan dikau, padahal gemar kami kepadamu,
memohon syafaat bagimu, hai Tuhanku. Jika ada orang yang berbuat kebajikan, maka tambah olehmu akan kebajikannya. Dan jika ada ia berbuat kejahatan, maka ampun olehmu daripada dosanya. Dan dapatkan olehmu akan rahmatmu, akan ridha. Dan peliharakan olehmu akan dia akan fitnah kubur dan siksanya, dan luaskan olehmu baginya dalam kuburnya, dan jauhkan olehmu bumi itu daripada dua lambungnya, dan dapatkan olehmu akan dia dengan rahmatmu dan amanat daripada siksamu, aman daripada siksamu, hingga engkau bangkitkan akan dia kepada syurga. Hai Tuhanku yang amat kasih sayang akan hambanya yang segala kasih yang segala kasih sayang. Ya, bacakan doa itu. Ya, di dalam semayang jenazah. Oh, hadir tunggu hai panjang doanya. Yang biasa kita baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu pun boleh kita baca. Nah, kemudian setelah kita baca doa itu, takbir lagi sekali lagi. Allahu Akbar. Bacakan yang lumrah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Cari baca doa ini untuk kebayang-bayang ada jadi. Bacakan yang lumrah pada umumnya juga boleh. Ya, cuma coba kita upayakan. Jika memang ada orang meninggal, coba kita datangkan. Kita tunggu sampai selesai sholat dan kita menyolatkan jenazah. Jikalau memang orang muslim melakukan sedemikian rupa, insya Allah tertolonglah dia daripada daulat-daulatnya yang meninggal. Tapi gimana tim? Ya, kadang katanya umpama ada keluarga yang meninggal, lalai dengan nangis mulai dia mati sampai dia hidanam kita tangisi. Apa untungnya air mata kita pada saat itu? Tidak ada harga air mata itu. Yang ada harga air mata atau pada air mata atau air mata taubat itu yang berharga. Ya. Air mata tangisan itu tak ada harga. Maka jangan kita lalai saat orang meninggal, keluarga meninggal. Jangan lalai dengan menangis. Tidak ada bisa menolong dengan tangisan itu. Tidak menjadi penolong, tidak menjadi pahlawan dalam dengan air mata kita. Kajian air mata kita pahlawan. Waktu kita mendoakan dia dengan meneteskan air mata, itulah berharga. Dengan kita meneteskan air mata, kita berdoa kita dengan taubatnya, itulah berharga. Yang ada duit di mata lagi itu kena yu di matanya. Ya, dia keluar RU. Nah, paham kira-kira? Ada yang nggak paham? Ya? Itu di antara 40 itu perempuan dihitung. Laki-laki yang dihitung. Oh, laki-laki. Berarti kalau laki-laki entah 35, perempuan 10. Jangan hitung laki-laki. Perempuan hitung sih. Cuma anak enggak hitungan perempuan lumayan kecuali pada keluarga dihitung dong. Keluarga dihitung. Aula bagus keluarga. Kan sedih yang inang dihitung. Nih kok mama. Kalau keluarga perempuan itu pun dihitung. Pindah kakak. Yang bilangan meninggal mana yang beli? Mama meninggal, orang tua meninggal, anak nak solat. Lalai ubah coklat, lalai nanti. Papa lagi ada datang kawan-kawannya 2-3 orang. Hanya membawa bela sungkawa. Kaji ke bela sungkawa betul. Yo api ketik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah pulang keluarga ataupun almarhumah ataupun almarhum. Mohon doanya. Jawab oleh kawan kita. Semoga amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Amin 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 amin. Dah cukup itu aja doanya. Lalai sibuk kita membalas komentar daripada kawan-kawan sehingga lupa kita menyolatkan orang tua kita.
lupa kita membacakan doa untuk dia. Sibuk nge-HP dan doa apa HP untanya. Ya. Itu adalah bukan suatu hal yang tepat untuk mendoakan kepada orang tua. Jadi kita doakan kepada mereka dengan betul-betul mendoakan. Mereka betul-betul memelihara kita, kita betul-betul mendoakan mereka. Paham kira-kira? Ya, itulah. Inilah doa mayat laki-laki yang besar. Ya. Adapun jika ada mayat itu perempuan, maka digantikan katamu Abdika bin Abdi. Abdika itu dengan katamu Ummatika wa bintu Abdika. Ya, insyaallah akan dibahas masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil mahab. Ada kira yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Kalau lihat tadi, kalau orang tua azan maghrib juga. Orang tuanya, orang tua kita. Kalau misalkan ayah, azan maghrib. Kalau mama, Main tadi, nenek lain lagi kan? main tadi. Oh, anak bayi lain. Lupa. Anak bayi. Kalau anak-anak dikira sampai umur berapa tuh? Sampai Kalau masih anak-anak dikira umur berapa? Apa? umur sebelum muda belia. Sekitar umur 8 tahun, 7 tahun. Walaupun dia Sebelum dia main lah. Berapa anak-anak main? Berbina lah lebihnya beda. Hah? Boleh selagi dia sudah berbentuk. Sudah berbentuk dia sudah sempurna jadi manusia. Sholat kan. Kalau belum memaiskan, memais artinya bisa cebok makan sendiri, bukan balik. Iya, lapar. Iya, lapar. Kalau balik kan enggak. Jadi memaiskan, memais bisa cebok makan sendiri ya, 8 tahun. Tifli. Tiflati. Barang-barang itu udah balik. Hana riu betul-betul. Yang hana riu. kadang Uno dan gurunya mungkin foto di mau gampang atau orang kemayang main menang. Oh, pemak foto. Mungkin. Nama. Bek lagi mati awak Kristian foto buat kuburan. Ke mana? Bukan, mungkin dia kan foto dikirim pakai WA. Hana riu. Lebih-lebih jenazah itu kadang-kadang kebiasaan. Jenazah yang kita fotokan kadang-kadang tidak tertutup auratnya. Lagi sakit kadang aurat terbuka, kita fotokan, kita sebarluaskan. Sama dengan kita mempertontonkan auratnya pada orang lain. Nah, kayaknya video nya HP WA kan betul-betul semuanya. Coba banyak dia betul. Ya. Oh, kan banyak ni. Ini foto tujuanan tuh tadi Tengku naikin ke saudaranya. Nah, ada liu naik saudara jika itu belum mati ya. Ya. Ini umpama meninggal ada keluarga kakaknya meninggal, adiknya mungkin enggak kenal sama kakaknya. Oh, nah. Jadi mereka rindu-rindu itu umpama kalau ada foto, kalau dah rindu tengok foto aja. Akan ada yang doa itu. Paham? Di monumen tsunami itu ada foto-foto jenazah. Di mana? Di monumen tsunami. Jangan tanyakan sama Tengku kalau itu. Bukan Tengku biografinya. Yang dipertanyakan sama Tengku boleh tidak itu kan?
Kalau misalkan orang mana sanggup tunggu yang kau, boleh nggak berzina? Enggak. Tidak, tapi kok orang berzina tengku, kan kau bangai tengku yang umumnya. Boleh nggak tinggal semayang tengku? Nggak boleh kata tengku. Tapi kok banyak yang nggak semayang tengku? Umur kata jawabnya. Ya. Jadi yang dipertanyakan boleh dengan tidak. Tidak, kalau tidak boleh, kalau masalah orang melakukan itu urusan orang. Ya, baik dah you bertahu je buat tengku pun kau pangai yang ada dulu. Faham? Jadi umpamanya tidak boleh berghibah. Ha? Mumpat enggak, Boh? Tak boleh. Tapi tengku di TV ada satu judulnya Sile. Bahkan ada satu lagi judulnya apa namanya dulu? Apa namanya? Khusus upat juga judulnya. Gosip. Ah, judulnya udah upak rata kagau mana kagau rata kagau muncul rata kagau KDRT ada di upat itu. Kita nyawa dua plong sah bawah dah. Duduk nonton itu. Hasilnya apa? Upat. Ya, dia bukan kampung dia. Nah, bahasa Indonesia nak apa dia? Ada pegah bahasa Aceh. Mana mau? Tak pegah lagi aja tu. Tak bisa. Ya. Faham kira-kira Sallallahu ala Muhammad Sallallahu